Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu nak. Bagaimana nih nak posisi dulu tak kalau seperti itu baik bagus nih. Bagus. Kalau mungkin di sini Isinya Pak, supaya nyaman. lebih dekat kita. Bagus ini Pak. Oh di situ jadi. Iya. Di situ Ki. Bagaimana kabarnya nak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah masih baik. Tadi belajar apa nih sebelumnya? Bahasa Indonesia tadi Pak. Bahasa Indonesia. Iya. Sudah kita isi sama guru tak? Baru kesini Ki? Sudah Pak. Sudah. Iya. Apa dibilang? Yang lain jangan Pak. Oh, Sudah di sini. bagaimana keadaannya keluarga? Alhamdulillah baik juga Pak. Baik. Iya. Di rumah itu berapa ditinggal? 5 orang Pak. 5 orang. Iya. Ini siapa itu? Adikku, Ada tak? Siapa lagi? kakakku, bapak, sama mama. Sama mama. Iya. Satu orang siapa? Saya. Oh, adanya bapak juga di tadi. Di? Oh iya. Adik tak ke kelas berapa? Nih? Kelas 2 SMP Pak. Terus di mana punya sekarang sekolah? Dari di sini kan? Enggak ada Pak. Di mana sekarang? Udah sekolah ya Pak. Oh kenapa bisa nak? Juga sekolah itu sama kelas 20. Mesti berhenti? Iya. Karena? Karena Pak disuruh sekolah tapi lainnya dingin. Bolos ceritanya. Iya. Penerapan tidak begitu jadi? Alhamdulillah jadi Pak. Oh, Tugas begitu. tugas menipu Pak. Iya. Kemarin itu kan sudah kita berkoordinasi sebelumnya ya tentang masalah yang Arab itu, Iya Pak. masalah tentang menunda-nunda tugas. Iya. Ya, hubung karena juga guru mata pelajaran juga sudah pernah menyampaikan bahwa ini Narapli punya masalah menunda tugasnya dan akhirnya menumpuk. Dan pada saat kelas 2 itu tuh hampir tidak naik kelas karena itu. Iya. Banyak sekali tugas-tugasnya yang tidak dikumpul. Iya. Nah, kenapa bisa itu? Nah, maksudnya apa? Bagaimana perasaan itu kalau misalnya seperti itu terus dilakukan? Saya Pak malu sama teman-teman. Malu sama teman-teman? Iya. Iya. Malu jadi Iya. itu nih datang ke sini. Iya Pak. Untuk apa? Mau cari kasih kerja masalah Pak, solusinya masalah Pak supaya lebih gampang ke depannya. Untuk kedepannya di Iya. ya, sekarang dan kedepannya ya. Iya. Iya. Ya, kan ini kan kita mau adakan yang namanya konseling individu ya. Iya. Ya, jadi sebelumnya kita mengadakan yang namanya konseling individu. Saya ingin menjelaskan tentang asas-asas yang ada pada bimbingan dan konseling mengenai kegiatan kita hari ini. Ya, yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Ya, asas kerahasiaan itu apapun yang diceritakan nanti sama Narapli itu menjadi rahasia kita berdua. Jadi tidak ada yang orang lain yang tahu kecuali itu persetujuannya Narapli. Iya. Ya, misalnya nanti kita misalnya selesai kegiatan ini, kalau misalnya saya mau berkoordinasi dengan guru mata pelajaran atau orang tuanya Narapli atau temannya harus punya persetujuan sama kita. Jadi saya harus minta izin sama kita kalau memang setuju. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya nanti saya minta begitu nak, setuju kira-kira itu supaya membantu lebihan lagi penyelesaian masalah atau Setuju. setuju jadi tadi. Jadi ya kemudian yang kedua itu ada asas keterbukaan. Artinya ini di sini Narapli itu secara terbuka menceritakan masalahnya secara jujur, ya. Menceritakan pokoknya semua yang menjadi permasalahan sehingga Narapli menunda tugas itu diceritakan semua nanti kepada saya, ya, tanpa ada yang ditutup-tutupi, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu asas kesukarelaan, ya. Asas kesukarelaan ini seperti tadi Narapli sudah bersedia datang ke sini untuk melaksanakan konseling individu tanpa paksaan dari orang lain. Memang tadi datang ke sini atas kemauan sendiri atau bagaimana, Mas? Kemauan sendiri Pak. Atas kemauan sendiri ya, berarti Narapli sudah sukarela untuk datang ke sini ya. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang dampak-dampak dari perilaku yang Narapli lakukan selama ini. Kemarin itu apa nak kita menunda tugas, apa dampaknya kira-kira yang ada pada kita? Malu sama teman-teman Pak. Malu gitu karena tidak selesai tugas tak, sedangkan teman-teman yang lain sudah banyak yang selesai kumpul. Iya Pak. Nah, kemudian apa lagi? Ini Pak, tiap ketemu sama gue ditegur Pak, minta tugas. Iya. Itu semua dampak-dampaknya lagi malu dengan teman tak,
tidak enak juga sama guru-guru tak karena selalu ditagih dengan masalah tugas kado. Iya. Kemudian nanti juga itu akan berdampak ke depannya kalau misalnya Narafli ini terus melakukan hal seperti ini akan berdampak dalam ke depannya ketika melanjutkan studi selanjutnya. Karena kan Narafli kan sudah kelas 3 kan. Nah kalau itu tidak dihentikan dari sekarang tuh, berubah dari sekarang, nanti itu berlanjut lagi di SMA. Jadi baguslah kalau Narafli sudah membuat keinginan untuk datang ke sini untuk mau menyelesaikan masalahnya, ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin Narafli lebih rileks lagi karena masih agak tegang kulit ini, apalagi ya. Ya silakan saya kasih silakan dulu rileks dulu, tarik nafas, kemudian hembuskan lewat mulut, tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Nah, sudah rileks nak? Rileks Pak. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita ini, kegiatan inti dari kegiatan kita ini kan ada 3 kegiatan nanti yang kita laksanakan pada hari ini dah. Misalnya itu yang pertama itu kegiatan tahap awal itu yang tadi ini sementara ini kita lakukan, kemudian kegiatan inti dan penutup ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan intinya, baiknya mari kita berdoa agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan yang semestinya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, jadi kita masuk ke tahap inti. Saya ingin mengidentifikasi dulu masalah-masalah prokrastinasi yang dialami oleh Narafli. Itu sebenarnya masalah menunda-nunda tugas yang dialami Narafli itu sebenarnya saya ingin bertanya dulu, apakah Narafli itu kalau di sekolah bagaimana dengan tugas-tugasnya? Bagus Pak. Oh, tugas di sekolah? Di sekolah bagus Pak, lancar nih Pak. Kalau di sekolah. Di sekolah. Kenapa bisa lancar kalau di sekolah? Karena fokus Pak gitu, kayak tidak ada gangguan. Oh, lebih fokus ya? Iya. Tugas di sekolah. Kalau di rumah bagaimana? Yang tidak bisa begitu. Tugas di rumah. Biasa, tugas di rumah Pak, di sekolah Pak. Tugas di rumah tidak Iya, jangan. tidak dikerjakan. Iya Pak. Karena apa itu nak? Sehingga tidak bisa dikerjakan tugas di rumah. Nggak bisa, tidak ada waktu Pak. Tidak ada waktunya. Iya. Merasa bilang tidak ada waktu tak kalau di rumah Ki. Iya. Itu ya, jadi kenapa tugas di rumah tidak dilaksanakan itu karena tidak ada waktunya sama sekali untuk mengerjakan tugas. Iya. Ya. Saya tulis dulu ya nak. Iya. Supaya kita lebih mudah mengidentifikasi masalah-masalah anak. Mungkin karena ini ya, apa kira-kira perbedaannya antara di sekolah dengan di rumah? Kalau di sekolah Pak kayak fokus belajar gitu. Oh, ada fokus belajar memang karena sudah terjadwal memang begitu. Iya. Kalau di rumah Pak nggak ada waktu Pak. Ada waktu luang untuk mengerjakan tugas karena sibuk. Sibuk Pak. Oh, sibuk. Kalau di rumah itu mana tentang tugas-tugasnya ada tidak tugas tertentu yang tidak dikerjakan atau semua tugas mata pelajaran yang tidak dikerjakan? Semua Pak. Oh semua? Iya Pak. Berarti semua mata pelajaran kalau dikasihkan tugas sama guru mata pelajarannya, Iya. tapi tidak dikerjakan kalau ada di rumah. Nggak kerja Pak. Di sekolah lebih Pak. Nanti di sekolah baru dikerja lagi. Iya Pak. Kemudian kalau dikerja di sekolah nak, bagaimana itu? Ya kadang Pak kalau misalnya guru belum masuk Pak masih seperti kerjaan, biasa ada yang selesai dan tidak. Oh ada yang selesai dan yang tidak. Iya. Nah yang tidak ini Lagi. jadi menumpuk lagi. Iya. Oh begitu nah ya. Jadi kalau sebenarnya kan esensinya itu yang namanya tugas rumah itu kan harusnya dikerja di rumah ya, Iya, Pak. bukan di sekolah. Iya.
setelah mendengarkan dari tadi tugas dari masalah dari Narafli itu sendiri, ternyata Narafli tidak mengerjakan tugasnya pada saat di rumah karena kan alasan banyak sibuk, tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas dan berpikir bahwa tugas itu bisa dikerjakan di sekolah. Kalau ada waktu. Nah, kalau tidak ada, menumpuk lagi. Nah, akhirnya makin banyak tugas yang menumpuk. Jadi pada saat ditagih, pada saat mulai kan biasanya kan ini tugas tak ditagih pada saat mau ulangan semester ya. Nah, di situ Narafli tidak sanggup untuk mengerjakan. Karena sudah banyak ya, tidak tahu mulai dari mana. Ya, tadi kan sudah diidentifikasikan tidak mengerjakan tugas di rumah. Jadi saya ingin tahu apa sih penyebabnya sehingga Narafli tidak mengerjakan tugas di rumah. Sibuk karena apa? Bantu orang tua, Pak. Oh, pertama, bantu orang tua. Iya, Pak. Bantu apa itu, Nak? Ambil muatan. Ambil muatan? Iya, Pak. Muatan apa itu? Muatan kayak material, Pak. Bantu orang tua temani, Pak. Oh, temani orang tua untuk ambil muatan material apa? Kayak pasir, kerikil. Pasir sama kerikil. Iya. Terus di mana diambil? Kayak ke Bulukumba, Pak. Di Bulukumba? Iya. Jauh juga ya? Iya. Dibawa kemana biasanya? Ke Wadi, Pak. Oh iya. Ke Wadi di? Iya. Itu biasanya kalau memang kerjasama kan sama Wadi yang begitunya? Kerjasama, Pak. Kerjasama? Iya. Jadi ya, dibayarnya melalui pihak Wadi sendiri? Iya. Iya. Bagus sih sebenarnya Narafli sudah ada keinginan untuk membantu orang tua ya, meskipun di tengah kesibukan sekolah tapi masih mau membantu orang tuanya itu untuk menambah penghasilan keluarga. Iya. Iya. Ini apa lagi nak kira-kira penyebabnya? Itu, Pak, kadang juga kayak habis kerja, Pak, pulang nongkrong sama teman. Nongkrong? Iya. Habis nongkrong biasanya bikin apa? Habis nongkrong pulang tidur, Pak, langsung. Oh, tidur? Kadang main HP sebentar, kan. Oh, main HP baru tidur? Iya. Itu pun sebagai pengantar tidur saja itu main HP-nya? Iya, Pak. Main HP ya. Nongkrongnya itu biasa di mana, nak? Di sekitaran rumah atau Di rumah teman, Pak. Di bawah di mana? Kasih. Di Kaskas? Jauh juga ternyata ya? Jauh, Pak. Di Kaskas itu kan dari sini ke Kaskas itu hampir 20 menitan ya? Iya, Pak. Iya. Jauh juga tepat jalan ternyata. Kemudian habis pulang dari situ langsung main HP dia lagi di rumah. Iya. Main HP. Main HP tidak saat itu. Tidak lama saat itu tidur. Iya. Iya. Jadi waktu kerja tugasnya tidak ada sama sekali. Ya ada, Pak. Karena sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Iya, Pak. Iya. Kemudian dari ini orang tua tak bagaimana kalau di rumah? Apakah ada teguran atau ada himbauan dari orang tua untuk mengerjakan tugas di rumah bagaimana? Kadang ditanya, Pak. Kalau bilang biasa, nggak ada izin. Enggak, maksudnya? Kadang bilang nggak ada izin. Tidak ada, tak bohongi orang tua dan tidak ada nih. Nanti marah, Pak. Ada di pengawasannya tapi kita sekarang bohongi tapi bagaimana setiap hari kan ingatkan atau bagaimana itu? Ya enggak, Pak. Enggak sih kadang-kadang sih. Iya. Kadang-kadang jadi iya. Berarti kadang-kadang jadi nengok orang tua untuk kerja tugas di rumah. Iya. Kalau dari teman tak yang ada di nongkrong? Itu apa? Kita yang sendiri yang kesana atau bagaimana? saya sendiri, Pak. Sendiri jadi memangnya ternyata pengawasan orang tuanya itu kurang ini juga nih, kurang apa? Kurang sekali akhirnya Narafli selalu melakukan hal-hal yang tidak mengerjakan tugas di rumah ya. Iya, Pak. Nah, kalau dia dihimbau berbohong juga. Iya, Pak. Marah nanti, Pak. Karena tahu marah. Iya, Pak. Iya. Bisa saya lihat di sini nak sudah melakukan analisisnya apa ya? Ternyata faktor penyebabnya itu Narafli tidak mengerjakan tugas itu yang
pertama itu karena bantu orang tua ambil muatan di Bulukumba ya. Iya. Ya. Kalau ambil muatan kemudian nongkrong dan main HP. Iya. Kemudian yang memperkuat perilaku itu karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Iya. Kemudian Rafli juga ketika dia diingatkan suka berbohong. Iya, Pak. Nah, bohongnya orang tua bilang tidak ada di tugasku. Iya. Jadi selanjutnya kita akan menetapkan tujuan dari target target untuk menentukan solusi dari permasalahan Rafli itu sendiri. Target behavior yang akan kita laksanakan itu yang pertama itu saya tulis di sini apa tadi mengerjakan tugas di rumah ya. Saya jadwalnya supaya ada jadwal yang dikhususkan untuk Rafli mengerjakan tugas di rumah. Karena seperti ini nak, kan kalau misalnya kan itu kan dari kebiasaan tadi sebenarnya yang tiap hari dilakukan kan. Ya, kalau misalnya itu kebiasaan itu sekarang terus menerus diulangi itu akan menjadi terbiasa gitu. Jadi ya dianggap tidak penting itu yang lain-lain kecuali yang kita lakukan selama ini ketika berada di rumah. Tapi kalau misalnya sudah kita tentukan di jadwal memang untuk kamu, kemudian kita biasakan untuk selalu mengerjakan tugas pada saat itu, toh, nah, nanti itu akan jadi terbiasa kebiasaan baru kita atau yang muncul. Jadi saya harap nantinya Rafli itu konsisten untuk membiasakan diri untuk mengerjakan tugas pada saat di rumah ya. Tapi sebelum itu kita tentukan dulu ya. Jadi pertama itu bantu orang tua. Saya mau tanyakan tentang jadwal-jadwal kapan sih sebenarnya Rafli itu membantu orang tua. Nongkrong sama main HP tadi ya. HP, kemudian tidak ada juga jadwal ya, tidak ada jadwal mengerjakan tugas di rumah. Mengerjakan tugas di rumah. Nah, pertanyaanku yang pertama nak, itu kalau bantu orang tua gitu dari kapan nak? Dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Dari mulai pulang sekolah sampai jam 9 apa jam 8 malam. Jam mulai pulang sekolah, berarti jam kan pulang sekolah tadi itu kan jam 1.45 kan? Iya. Ya 1.45. Enggak istirahat sebelumnya dulu itu? Istirahat pas sebentar. Makan siang dulu. Iya. Enggak sempat tidur siang. Enggak, Pak. Setelah makan langsung pergi bantu orang tua. Iya, Pak. Jadi jam biasanya jam 2.30 lah biasanya di. Iya, Pak. Jam 2 berapa? Jam 2 pas. Jam 2.30 lah, Pak. 2.30 Iya. sampai jam 8 apa 9? Jam 9 lah. jam 9. Iya. Habis itu kalau nongkrong tak jam berapa biasanya? Biasa kalau pulang kerja Pak jam 9 mandi, jadi kewajiban langsung ke rumah teman. Gas lagi ke rumah teman. Iya. Gas di ke rumah teman di. Iya, jadi jam 9.20 lah kira-kira karena itu. Jadi kalau makan malam tak itu biasa pada saat angkut air gitu aja gitu. Di pada saat di jalan, Pak. Di jalan, Iya. singgah di warung biasanya. Iya. Oh iya, jadi tidak langsung jadi kemarin kalau sampai di rumah di langsung mandi kemudian langsung pergi nongkrong. Iya. Biasanya sampai jam berapa? Biasa Pak jam 10, 20. 10.15, 10.20 Iya. sampai jam setengah 11 di. Iya. Kemudian setelah itu main HP-nya kapan? Main HP kalau pulang dari nongkrong Pak, main HP. Biasa main HP kan tidur, Bang. Tidur nih. Iya. Tidur nih karena terlalu sibuk di. Capek. Capek, Pak. Capek. Jam 10 biasanya ya? Iya, Pak. 10 berapa tadi? 10? Main HP, Pak. Biasa Iya. sampai rumah jam 10.25. 10.25 Ya main HP Pak di. sampai tertidur. Iya, Pak. Iya. Tidur jam Biasa jam itu masih nggak tahu Pak kalau main HP asli. ya selebihnya lah. Karena maksudnya ini kalau main HP jam 10.05 berarti tidurnya itu sekitar 20 menit kemudian lah atau mana jam 11 lah biasanya kan. Iya. Sambil main HP sambil menunggu tidur. Iya. Begitu biasanya. Iya. Jadi diantara kesibukan tak ini selama ini, nah, saya mau kalau ada jadwal tak untuk mengerjakan tugas ya. Jadi saya tanya kira-kira yang mana yang kita mau masukkan untuk mengerjakan tugas. Apakah
sebelum bantu orang tua ataukah pada saat setelah nongkrong atau pada saat main HP? Gimana mau tanya? Bagusnya Pak kalau sebelum nongkrong lah Pak. Sebelum nongkrong? Pulang kerja, Iya. mandi, kerja tugas. Kerja tugas. Jadi maunya itu anak Rafli setelah membantu orang tua, setelah membantu orang tua, kemudian pulang mandi, di situ setelahnya Kerja tugas Pak. kerja tugas. Oh iya, jadi tadi kan selesainya biasanya kan jam 9. Iya. Jadi Narafli setelah itu mandi, toh Iya. baru maunya Narafli kalau mengerjakan tugas pada saat itu, berarti jam 9. Berapa menit biasanya mau kalau kita kalau menurut Pak bisa tak untuk mengerjakan tugas itu? Tahu Pak, nggak biasa. Udah biasa Pak. Nggak biasa. Yes. Maksudnya kalau keinginan tak ini untuk mengerjakan tugas biasanya butuh waktu berapa lama? 30 menit. Kalau di sekolah biasanya kan kerja tugas gitu, Iya. biasa itu sendiri juga kerja kapan? Iya Pak. Biasa sendiri lagi, ya biasanya itu kalau disuruh kerja tugas di sekolah berapa menit itu biasa baru bisa sampai selesai itu tugas tak? Biasa Pak kalau satu tugas Pak 5 menit. 5 menit sudah bisa Iya. selesai. Iya. Kalau gampang ditugaskan, tapi kalau susah, Kalau susah, pusing juga. biasa berapa? Hah? Ya, pusing juga berapa tahun sampai berapa menit Pak biasa. Oh, biasa berapa menit biasanya? Kira-kira berapa menit? Enggak, 10. Semampunya rapi 20 menit kah, 30 menit kah, atau berapa menit kah? Seminggu Pak. 30 menit Pak. 30 menit. Iya. Jadi mau sisihkan ini waktu belajar ini selama 30 menit untuk mengerjakan tugas sebelum nongkrong. Iya Pak. Jadi kita kerjakan tugas itu dari jam 9.10 sampai 9.40. Iya. Tidak terlalu ya cocok ini berarti 9.40 dan setelah mengerjakan tugas ini cepat atau lambatnya baru pergi nongkrong. Iya Pak, karena nongkrongnya Pak biasa sampai jam 1 dulu teman-teman sana Pak. Sampai jam 1 jam 2 juga. Iya. Tidak terlambat di Narapi kalau ke sekolah tuh tidak pernah terlambat di. Enggak pernah. Tidak pernah jadi. Iya. Luar biasa Narapi ini. Rajin tapi tugas-tugasnya bermasalah. Karena ini kesibukannya sebegini kan. Iya. Nah, jadi mau ke saya tuh atau kalau kita misalnya kita mengerjakan tugas itu yang pertama itu kan membantu orang tua itu jam pulang sekolah 2.30 sampai dengan jam 9. Iya. Nah, situ sebenarnya itu tergantung dari cepat atau tidaknya kita selesai itu pekerjaan atau Iya Pak. kemudian setelah itu mengerjakan tugas. Iya. Jadi nanti jam sekian harus dikerjakan tugas atau kalau bisa nongkrongnya juga harus dikurangi lah karena jangan sampai tidak fokus lagi nanti di sekolah gitu. Iya. Kalau mau gitu sebenarnya tuh nongkrong itu harus kita kurangi juga. Bisa jika kapan kalau 1 jam jadi nongkrong di luar di supaya jam 11 gitu atau jam 11.30 sampai balik di rumah Iya. toh Iya. karena kuliah ini harus ada juga kesanggupan tak juga untuk datang terus ke sekolah tiap pagi toh. Iya. Kemudian setelah itu kan baru main HP sambil tidur. Iya, pengalaman HP juga lebih Pak. Tidur ya cocok nih. Jadi ini kan sudah tentukan bahwa kita mengerjakan tugas pada jam 9.10 kemudian nongkrong itu jam setelahnya sampai 1 jam kemudian artinya sudah bisa jam 11 sampai jam 11 kira-kira 11.30 lah baru pulang lagi ke rumah toh. Iya. Setelah itu ya tidur lagi atau main HP dulu atau baru langsung tidur ya. Iya. Nah kemudian untuk memperkuat ini yang sudah kita buat toh ya, sepakat bagi tentang ini kan tentang yang saya jadwalkan ini itu perilaku baru tak mengerjakan tugas pada jam 9 ini. Iya, pasti Pak. Sepakat lagi. Iya. Nah kemudian kalau misalnya Rafli ini berhasil, saya akan kasihkan reinforcement untuk Rafli ya. Ada reinforcement namanya reinforcement positif ya, artinya reinforcement positif ini saya akan memberikan sebuah hadiah dari keberhasilan Rafli ketika bisa menerapkan menerapkan ini kegiatannya setiap harinya untuk belajar pada saat yang ditentukan ini jam 9.30 sehingga mengerjakan tugas ya, supaya nantinya kan tugas-tugasnya itu bisa diselesaikan, bisa dikumpul pada tepat waktu ya. Ini pemberian reinforcement positifnya ini saya mau tanya ke Rafli, apakah maunya itu dari saya atau dari orang tua Kak? Dari Bapak. Dari saya? Iya. Kenapa tidak mau kalau orang tua? Takut, kan tidak tahu Pak. Tadi kalau nggak tahu Ki. Iya Pak. Apa memang kalau nggak tahu memang kenapa memang? Tahu. Pasti marah nih Pak. Marah. Karena apa tanya bilang ada tugas atau tidak, aku jawab tidak.
Tidak. Iya. Takut nih kalau ditanya ternyata Narapli selama ini berbohong. Iya. Ah, iya. Jadi mau tak ini kalau dari saya. Iya. Iya 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 iya. Mau tidak dari saya di. Iya Pak. Oke Pak, kalau begitu nak saya kasih sedikit penawaran kalau memang mau dari saya. Saya kasih sedikit penawaran bagaimana kalau misalnya Narapli selama mampu untuk merubah perilakunya ini tuh, membiasakan perilaku baru yaitu mengerjakan tugas setiap harinya pada saat pulang sekolah. Itu saya kasih nantinya kemudahan untuk berkoordinasi kepada guru mata pelajarannya untuk mempermudah tugas-tugas Narapli yang sudah tertunda. Bagaimana Narapli? Mau kira-kira artinya begini nak, misalnya kalau berhasil gini toh, kalau berhasil nanti sama-sama pergi ke guru mata pelajaran tak. Nah, kemudian nanti saya minta tolong sama guru mata pelajaran tak untuk mempermudah nilai-nilainya Narapli yang tertunda, tugas-tugas Narapli yang tertunda tuh sempat nanti bisa jadi ditawar-tawar. Misalnya kan kalau misalnya 10 tugas yang tertunda atau 5 tugas yang tertunda bisa kasih tugas yang baru tuh supaya tertutupi ini semua. Mau kira-kira kalau begitu nih? Mau Pak. Mau Gi? Iya. Oh iya iya. Jadi itu yang positifnya ya kalau Narapli berhasil nanti saya bantu Narapli untuk membantu Narapli untuk berkoordinasi dengan guru mata pelajaran untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ya yang tertunda. Jadi nanti ini pupusta nanti ini untuk saat ini tuh tugas kamu yang pada saat kita mulai kegiatan ini ya kalau misalnya nanti ada tugas dari belajar apa sebentar Pak baru kayak pahit Pak. Baik, tadi bahasa Indonesia ada belum pergi keluar PAI kalau nanti misalnya ada PAI nanti tugasnya bisa nanti kita kerja malam nih. Iya Pak bisa. Tuh? Iya Pak. Tuh? Iya. Nah, jadi itu dulu tugas-tugas yang sekarang dulu nanti yang tertunda itu nanti kita selesaikan pada saat Narapli sudah mampu betul-betul mengerjakan tugasnya setiap hari. Iya. Ya. Kan perencanaan yang dibikin rencana untuk pembuatan kontrak pelaku. Tugas-tugas yang tertunda ya. Kemudian kalau tidak berhasil, apa hukumannya? Kalau mau tak? Enggak tahu kita Pak. Hah? Enggak tahu Pak. Kalau saya mau kalau misalnya kita tidak berhasil selama waktu yang ditentukan nantinya toh, saya mau kalau saya berkoordinasi dengan sama bapak tak, orang tua tak kira-kira orang tua tak. Bisa Pak. Bisa sih. Kalau memang ada keinginan untuk mau berubah ini pasti tidak takut ya dengan hal kalau misalnya saya undang orang tua datang di sini untuk berkoordinasi tentang masalah tak, pasti tidak ada ketakutan tak toh. Iya. Jadi tidak masalah nih kalau misalnya saya undang kalau misalnya tidak selesai ini. Bintang saja Pak. Karena yakin jadi bisa selesai kan enggak? Yakin salah bisa. Salah tuh jadi tidak masalah itu jadi nanti kalau misalnya tidak selesai ini tidak berubah-berubah selama waktu yang ditentukan, saya undang orang tua untuk berkoordinasi ya. Iya. Supaya nggak tahu juga tuh, tanya ada apa ini, ya. Jadi kan kalau kerja biasanya kan bagaimana itu? Kamu sendiri tadi biasanya Ki? Iya Pak. Suka gini model begitu Ki? Suka Pak. Jadi nanti saya tanya nanti orang tua tak, misalnya kesalahan dilarang begitu nanti pergi-pergi begitu nak? Hah? Jangan dulu pergi mas suruh dulu pergi ambil muatan kalau memang belum bisa selesai tugasnya. Pada tak suka itu toh? Iya.
selanjutnya kan ini kan sudah kita buat rencana tindakan yang akan kita lakukan selama di rumah. Saya mau kita isi yang namanya kontrak perilaku, karena kan ini pendekatan kontrak perilaku untuk supaya nantinya ada pegangan kita masing-masing, supaya betul-betul narapli bersedia untuk merubah perilakunya ini, ya. Tujuan seperti itu supaya narapli betul-betul ada keinginan untuk merubah perilaku tentang undang-undang tugas yang dilakukan oleh narapli itu sendiri. Nah, di kontrak perilaku ini ada isian, ya, yang harus ditulis sama narapli itu sendiri, yaitu yang pertama perilaku yang tidak tepat dilakukan selama ini. Apa tadi perilaku yang tidak tepat dilakukan selama ini? Kerja tugas, Tidak mengerjakan tugas di rumah. Apalagi? Salah satunya itu. Kemudian upaya yang dilakukan. Apa tadi upaya yang dilakukan? Kan sudah tadi direncanakan. Nanti kita lihat di sini ya. Kemudian usaha yang dianggap berhasil ketika apa? Ketika berhasil berubah Pak. Tugasnya tugas juga selesai. Kalau tugas rumah kan dari rumah bukan di sekolah. Betul. Terus tugas mengerjakan tugas pada tepat waktu, mengumpulkan tugas pada tepat waktu, ya. Kemudian yang keempat itu bila saya berhasil, saya melakukan, saya akan mendapatkan apa tadi yang didapatkan dari saya. Iya ada Pak. Kemudian kalau tidak ada juga kan, ya kita isi semua juga di sini. Kemudian terkait dengan tanggal berakhirnya kontrak, ya. Kan di sini tadi ada awalnya, ini kan ini tanggal dimulai pada saat tanggal berapa ini sekarang, tanggal 15 kan? Nah, tanggal 15. Nanti berakhirnya kita mau kapan, nanti kita bicarakan lagi mau kapan ini berakhirnya. Ya 1 bulan kah, 2 minggu kah, atau berapa kan? Tergantung dari kemampuan narapli itu sendiri, ya, untuk membiasakan kebiasaan barunya ini, ya. Nah, silakan nak ditulis dulu kontrak perilakunya. Kemudian nanti kan setelah ini ditulis nanti kita tanda tangani. Artinya ada kesepakatan dari kita untuk ini tuh sama-sama mencari solusi dari permasalahan dari narapli sendiri, ya. Bukan, ya. Kita mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas harus di rumah. Ya. Kemudian apalagi tidak tepat waktu atau menentukan tugas. Tugas rumah. Nah, kemudian ini ada upaya apa yang akan dilakukan oleh orang kita yang sudah direncanakan apa? Mengerjakan tugas pulang kerja Pak. Nah, tulis. Tugas ketika selesai kerja. Ya. Ketika Selesai kerja. Nah, kemudian apalagi menentukan Melakukan usaha mengumpulkan tugas tepat waktu. nah, kemudian yang ini lagi selanjutnya mana usaha yang dianggap berhasil ketika narapli bagaimana? Berubah Pak, misalnya tugasnya itu mencari yang tertinggal, Lagi tugas rumah dengan kerja di rumah. ya silakan. Sini, Iya, ini ya dapat tugas apa? Mengerjakan tugas dulu, sesuai dengan waktu ya.
sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ya. Kemudian apa lagi? Tidak mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah. Nah, tidak mengerjakan rumah di sekolah. Bagus, sudah tahu ternyata rapi ya. Kemudian apa lagi? Tepat waktu, menentukan. Tugas rumah. Tugas rumah di sekolah. Nah, oke. Tadi apa reinforcementnya yang dikasihkan? Penguatan yang dikasihkan kalau misalnya Rafli berhasil, apa yang didapatkan dari Rafli saya? Mereka dibantu apa? Dibantu untuk Sama guru mata pelajaran Pak. dibantu apa itu? Apa itu Pak? Koordinasi Ya berkoordinasi untuk memudahkan untuk memudahkan tugas-tugas sama guru. tugas-tugas yang sebelumnya bertumpu ya, Iya, Pak. untuk lebih dimudahkan nantinya ketika berbicara dengan guru mata pelajarannya, supaya Iya. lebih tugas-tugasnya itu lebih dimudahkan lagi, supaya tidak terlalu banyak yang dikerjakan lagi gitu. Iya. Ya. Ya, itu saya ini mendapatkan bantuan. Kan sudah jadi kemana sih kan? Ya. Ya. Jika tidak berhasil, apa tadi jika tidak berhasil? Ada orang tua. Nah, supaya Rafli tidak ikut lagi nanti ya. Saya berkoordinasi supaya orang tuanya nanti saya tanya supaya tidak masih ikut lagi. Tuh pasti tidak enak begitu karena tak suka itu pergi begitu toh. Iya Pak. Nah, cocok ini berarti itu nanti supaya tidak ada pergi kerja gitu untuk sementara ini ya. Iya. Cocok betul sini. Jika tidak, Undang itu ya mendapatkan dakwah itu. tidak akan untuk melarang saya ikut dalam pekerjaan season ini. Nah, ini di sini tanggal dimulai kontrak tanggal 15 ya, tanggal 15 bulan 9 tahun 2020. Kemudian, nah ini tanggal berakhirnya kontrak. Kira-kira kesanggupannya Rafli untuk membiasakan kebiasaan barunya untuk mengerjakan di rumah itu mau sampai kapan nak? Mulai dari sampai kapan mau tak? Mau hingga 1 minggu ya, 2 minggu atau 3 minggu? Tapi kalau 1 minggu kayaknya terlalu cepat deh.
karena belum jadi kebiasaan itu kalau 1 minggu gitu. Iya. Nah ini harus harus ini yang dilakukan harus secara terus menerus, secara berulang supaya nanti jadi kebiasaan lah, kebiasaan baru pada saat di rumah ya. Jadi mota itu berapa minggu? 2 minggu lah Pak. 2 minggu, tidak cukup kayak 2 minggu, 3 minggu, kapan? Sebulan. Coba sebulan. Coba sebulan. Ya sebulan ya, saya kasih waktu kesempatan selama sebulan untuk Narapli melihat perkembangan Narapli terkait dengan masalah yang dialami itu menunda tugas ya. Jadi kita tulis di sini mulai dari 19 September, artinya 14 lah ya. 14 Agustus. 14 Oktober ya. Ya. Tanda tangan. Ya, ini artinya kalau kita ini sudah tanda tangan di sini berarti kita sepakat begitu ya. Iya Pak. Kita juga harus selalu berusaha tuh untuk berubah tuh. Apalagi biasakan kebiasaan tuh. Kebiasaan kerja tugas Pak. Ya, sudah gitu. Silakan tanda tangan, tulis namanya di bawah ya. Nah, sini. Saya tanda tangan di sini ya. Tetap akan melihat perkembangan dari Narapli. Iya Pak. Ya. Nah, ini tadi sudah ditulis, silakan dibacakan ulang tadi. Apa? Bacakan ulang. Perilaku yang tidak tepat perilaku yang tidak tepat dilakukan selama ini. Yang pertama itu apa? Tidak mengerjakan tugas pada saat di rumah. Yang kedua, tugas berkumpul. Yang ketiga, Tugas ya. tidak tepat waktu mengumpulkan tugas rumah. Nah, kemudian yang apa? Yang kedua, Ini Pak, perilaku yang dilakukan berlaku mengerjakan tugas ketika selesai kerja, usaha mengumpulkan tugas tepat waktu. nah itu usaha yang akan dilakukan Narapli ya. Iya. Kemudian sekarang bisa membiasakan kebiasaan baru untuk mengerjakan tugas. Iya. Nah, Usaha yang dianggap berhasil dapat mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ditetapkan. ya. Sudah tidak mengerjakan PR di rumah. Di sekolah. Iya, Oh, di saya baca sekolah. sudah. Sudah tidak mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah. Nah, kemudian Tepat waktu mengumpulkan tugas di rumah. Tepat waktu mengumpulkan tugas rumah di sekolah. nah, kemudian apa ini? Terakhir itu reinforcement apa? Mendapatkan bantuan untuk berkoordinasi dengan guru mata pelajaran, memberikan kemudahan untuk tugas-tugas yang tertunda jika tidak akan mendapatkan undangan orang tua untuk melarang saya ikut dalam pekerjaan yang saya senangi. Nah, jadi sudah ditulis ya Iya. kontrak perilakunya, sudah paham, jadi sudah paham ini mengenai kontrak perilaku yang akan dilaksanakan ya. Iya Pak. Dan kebiasaan baru juga yang akan dilakukan, usaha juga yang dilakukan Narapli untuk mengubah perilaku ini. Jadi nanti ini sampai tanggal 1 bulan ke depan Narapli harus berusaha terus menimbulkan ini masalah apa kebiasaan barunya nanti pada saat di rumah ya, yaitu mengerjakan Tugas di rumah sesuai dengan jadwal yang ditentukan kan ada tadi jam berapa tadi ditentukan. jam 9.10. Oke. Paham ya, ternyata Narapli sudah tahu ya. Kemudian selanjutnya nak saya membagikan ki LKPD karena LKPD monitoring perilaku. Iya. Artinya nanti ini sebagai apa catatan harian yang dilakukan Narapli setiap harinya. Nanti kita tujuannya LKPD monitoring perilaku ini supaya kita nanti pada saat pertemuan selanjutnya kita bisa evaluasi lagi tuh gimana kira-kira kekurangannya kalau misalnya masih tidak mengerjakan tugas nanti tuh. Nah jadi kita tulis nanti di sini sini kegiatan tak setiap harinya selama 1 minggu ya. Iya. 1 minggu kita tulis di sini, nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Nah kita tulis ini selama seminggu kegiatan tak selama di rumah itu yang pertama tadi kan kerja tuh, kemudian apa tulis waktunya disesuaikan ditulis lagi di sini ya. Nah, jadi setiap hari itu kita kalau misalnya selesai harus diingat tulis gitu, kalau misalnya pun tidak sempat untuk menulis catat di HP tadi dulu, nanti pada saat baru kita tulis ya. Terus jadi harus diisi ini dengan judul karena nanti setiap harinya juga ada juga LK juga buku saya dari LK monitoring perilaku tak itu setiap harinya di sekolah, dan nanti pada saat di sekolah itu saya awasi juga toh terkait dengan perkembangan tak toh, nanti saya sampaikan juga di teman-teman tak atau guru mata pelajaran tak terkait tugas-tugas tak. Tapi tidak
selesai jina kerja tidak tepat waktu ya tidak, nah, kerja juga pada saat di sekolah atau bagaimana. Jadi saya nanti cari tahu informasinya setiap harinya. Jadi ini harus kita isi secara jujur ya. Ya, entah itu dikerjakan atau tidaknya tugas, tapi saya harap sih dikerjakan terus ya. Harus mulai membiasakan ya. Insyaallah Pak. Jadi nanti kita bawa pulang ya. Kemudian kita isi terus setiap harinya. Kayak ceritanya ini untuk diari ya, diari. Iya Pak, kayak tulisan harian itu. Tulisan harian kan? Ya, terus ya kegiatan hari-harian apa atau nanti kalau misalnya sudah ditulis di itu tuh dilihat kembali jadwalnya. Kalau misalnya ada jadwal yang memisahkan Narapli, kita sesuaikan lain kembali nanti pada saat pertemuan berikutnya ya. Nah, oke, Narapli sudah paham gitu? Iya Pak. Oh iya. Jadi selanjutnya saya rasa kegiatan kita hari ini tuh sudah mampu kita tentukan masalah-masalah apa, penyelesaian masalah terkait menunda-nunda tugasnya yang Narapli lakukan ya. Nah, jadi kita ini sudah selanjutnya kita ini sudah melakukan kegiatan pengakhiran ya, Nak. Ini sudah selesai ini kerja tulis tadi kontrak kita tuh. Jadi ya, mungkin bisa diselesaikan ini kegiatan tuh. Nah, tapi sebelum itu saya rangkum kembali lagi dari hasil-hasil dari kegiatan kita hari ini, yaitu yang pertama tadi Narapli sudah mampu mengidentifikasi masalah prokrastinasinya di rumah. Tadi kegiatan menunda tugasnya itu biasanya dilakukan pada saat di rumah kan. Nah, kemudian yang kedua itu menganalisis faktor penyebabnya tuh, apa yang menyebabkan Narapli sehingga tidak mengerjakan tugas di rumah. Ternyata yang pertama itu tadi tidak ada waktu luang kan, maksudnya yang pertama tadi pekerjaannya apa, bantu orang tua, kemudian nongkrong, main HP, kemudian tidur. Main HP, tidak lama main HP langsung tidur. Jadi memang tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas. Nah, kemudian tadi kita sudah tentukan kapan tujuan dari target kita untuk mengerjakan tugas tuh, waktu untuk mengerjakan tugas kayak kapan kita maunya. Tadi maunya Narapli pada saat selesai kerja bantu orang tua tuh. Kemudian selesai kerja bantu orang tua, Narapli mau membiasakan diri untuk mengerjakan juga pada saat selesai itu, sebelum pergi nongkrong kan. Nah, kemudian yang ketiga tadi sudah kita isi kegiatan kontrak perilaku toh. Jadi ternyata kontrak perilaku itu muota itu selama 1 bulan untuk melihat perubahan atau untuk melihat konsistensi dari perubahan Narapli sendiri, apakah betul-betul sudah bisa berubah dari permasalahannya atau tidak ya. Nanti setiap minggunya kita adakan pertemuan ya terkait peningkatan dari perubahan perilaku Narapli pada saat ketika di rumah ya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Narapli, bagaimana perasaannya setelah Narapli mengikuti kegiatan ini? Seperti ya, dapat masalahnya apa kuncinya Pak? Apa tadi dapat Kunci masalah bukan supaya lebih solusi dari permasalahan supaya lebih gampang Pak, lebih bagus untuk kedepannya. Sekarang ya, harapannya berarti nanti harapannya supaya lebih baik untuk sekarang dan kedepannya. Oh iya, baguslah kalau Narapli sudah sadar, sudah tahu ternyata kegiatan kita ini sangat berguna bagi Narapli untuk kedepannya lah, baik dari tugas sekarang maupun kedepannya. Karena kan nantinya itu kan selama kita masih meskipun sebenarnya tidak sekolah itu tetap ada yang namanya pekerjaan, toh. Jadi kalau misalnya Narapli sudah melakukan kebiasaan untuk mengerjakan tugas pada tepat waktu, itu menjadi kebiasaan yang baik ya, tidak menunda lagi pekerjaan apapun itu ya. Nah, kemudian selanjutnya nanti minggu depan kita akan mengadakan pertemuan seperti yang saya sampaikan tadi kan. Kita akan mengadakan pertemuan mengevaluasi kembali terkait perubahan perilaku baru yang dilakukan Narapli itu sendiri ketika berada di rumah ya. Nanti kita lihat evaluasi lagi kembali dari berdasarkan apa yang diisi dari Narapli dari LKPD 2 tadi ya. Pak. Ya. Nah, saya rasa kegiatan kita ini sudah cukup ya. Sudah menentukan apa, kita sudah sama-sama mencari solusi dari permasalahan Narapli tadi ya. Jadi mungkin kita bisa tutup kegiatan ini.
dengan berdoa karena alhamdulillah sudah kegiatan kita hari ini sudah berjalan dengan yang semestinya, berjalan lancar, sudah kita bisa sudah temukan solusi dari masalah nafas itu sendiri. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, belajar apa lagi sekarang nanti? Enggak, dulu sebelum itu, sebelum keluar Ki, saya mau kita isi ini dulu ya. Evaluasi proses. Ya. Ada di sini teman-teman. Ini evaluasi hasilnya. Ini pernyataan-pernyataannya ini terkait dengan kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan pada tadi itu. Jadi ada di sini pernyataannya, ini saya memahami baik, saya merasa nyaman tidak Narafli tadi. Kemudian saya dapat mempercayai guru BK mampu. Percaya tidak tadi guru BK mampu membantu kita menyelesaikan masalah Pak? Percaya Pak. Percaya. Kemudian guru BK menyampaikan arahan dengan baik atau tidak? Baik Pak. Baik. Ya, silakan ditulis ya. Kemudian ini dapat menemukan target perubahan perilaku yang diinginkan. Ada tadi sudah ditemukan tadi gak target perilaku yang ingin diubah, yang dibiasakan pada saat di rumah? Iya Pak. Sudah ada kan? Berarti kita silakan tulis penilaian di sini, kita yang nilai saya terkait dengan prosesnya ya. Iya Pak. Tulis dulu nama tadi sini. Ya. Kelas. Ya kelas, tulis kelas tak? 9 ya. Tadi 10.30. Ya. Kemudian ya cocok nih. Baca ini ada ini ya. Nilainya ada cukup baik dan sangat baik. Nilai maka itu apakah baik juga, cukup baik juga, atau bagaimana? Atau tidak baik sama sekali? Baik Pak. Silakan isi secara bebas ya, secara jujur. Ya sudah. Ini Pak. Nggak usah nanti saya jumlah hasilnya, berarti ini kan 5 pakai 5 kan 20 kan jumlahnya. Belajar apa lagi nih? Baik Pak. Pai, masuk lagi kapan? Ambil Pak. Kembali bisa pergi kapan? Karena selesai nih kegiatan tak, jadi silakan lagi kembali ke kelas tak ya. Ini bawa Pak. Ya bawa ini nak. Terima kasih banyak ya sudah datang ke sini ya. Balik Pak. Ya. Kita masuk. Makasih Narafli, salam sama guru Painya. Iya Pak. Salam terima kasih. Tidak tanam di sini.